Orang-orang memanggil pria ini sebagai Sang Jenderal. Dia adalah mantan perwira tinggi yang melarikan diri dari kejahatan perang. Sebagai buronan internasional, dia malah sibuk mencari sayuran untuk dibawa pulang. Namun ketika hendak mau membayar belanjaannya, sang kasir membeku diam dengan wajah yang tegang, dan inilah yang terjadi. Itulah Sang Jenderal. Dia bisa melumpuhkan berandalan hanya dengan satu gerakan. Namun setelah itu penjual toko itu malah menyuruh Sang Jenderal untuk pergi. Mau tidak mau si jenderal hanya bisa menuruti dan dia pergi begitu saja. Mungkin penjual tadi mengenali si jenderal dan tidak mau terkena masalah. Namun tiba-tiba sebuah mobil menyegatnya dan seorang pria memaksanya untuk masuk ke mobil. Pria ini adalah Milo, salah satu agen yang ditugasi untuk membantu si jenderal. Dia itu seorang pilot yang sekarang hanya dianggap sebagai seorang supir oleh si jenderal. Hari ini ternyata si jenderal membuat Milo sangat kesal karena berkeliaran di area yang seharusnya dia hindari. Maka hukumannya Milo akan memindahkan persembunyian sang jenderal saat ini juga. Meskipun kecewa, si jenderal ini harus bersyukur dalam pelariannya dia dibantu beberapa agen yang masih setia. Salah satunya Milo. Milo lalu membawa si jenderal ke sebuah apartemen tua yang ala kadarnya. Bahkan kasurnya pun sangat tidak nyaman. Terpaksa si jenderal berusaha memperbaikinya sendiri. Besoknya dia mendapatkan perbekalan dari Milo berupa uang, obat migrain, dan kartu token untuk menelepon. Lalu seperti biasanya dia akan pergi membeli bahan makanan. Namun tiba-tiba pintu apartemen terbuka. Yes, and you are? The maid. Ah, Ternyata gadis yang bernama Tanya ini mengaku sebagai seorang pembantu. Dia bekerja pada Nyonya Boskovich, penyewa apartemen sebelum si jenderal tiba. Si jenderal mencurigai Tanya sebagai mata-mata yang berbahaya, lalu menyuruh pembantu itu melepaskan semua apa yang dikenakan. Ketika sudah dirasa Tanya bukan sebagai ancaman, si jenderal menurunkan kewaspadaannya. Lalu si jenderal malahan menawarkan pekerjaan pada Tania sebagai pembantu rumah tangga dengan 2 kali bayaran yang biasa dia terima. Pembantu ini sering dikritik oleh si jenderal karena pekerjaannya sangat tidak mahir. Bahkan ketika si jenderal minta dia untuk memasak, Tania berterus terang bahwa dia tidak pernah sekalipun untuk memasak. Lalu si jenderal terpaksa akan mengajarkannya cara memasak. Tapi pertama-tama mereka harus pergi untuk membeli bahan-bahannya. Meskipun baru bertemu, si jenderal ini tidak takut menceritakan tentang dirinya sebagai buronan. Dengan bantuan teman-teman yang masih setia, tidak ada yang bisa menangkapnya. Bahkan saat ini, teman-teman si jenderal yang menjaganya selalu di dekatnya. Untuk membuktikannya, si jenderal menyuruh Tania berlari, dan mereka akan mengejarnya saat itu juga. run! Bagi si jenderal, hal ini selalu menyenangkan untuk mengerjai para teman-teman pengawasnya. Mereka lalu berhenti lari untuk membeli koran dan sebungkus rokok merek Royal. Bapak-bapak yang menjual koran ternyata mengenali si jenderal, bahkan dia meminta tanda tangan si jenderal untuk anak-anaknya. Setibanya di apartemen, si jenderal meminta Tania untuk membacakan artikel koran yang baru dia beli. Beritanya tentang kegagalan negara Eropa pecahan Yugoslavia yang tidak bisa bergabung dengan Uni Eropa karena tidak bisa menangkap si jenderal untuk diadili, yang dituduh melakukan kejahatan perang dan pelanggaran HAM. Dikabarkan si jenderal ini bersembunyi di tempat yang terpencil. Bahkan pihak Amerika Serikat bersedia memberikan 10 juta dolar untuk informasi keberadaannya. Meskipun dituduh melakukan kejahatan perang, tapi sebagian rakyat di negara itu masih menganggapnya sebagai pahlawan. Mendengar berita itu, sang jenderal hanya mengolok-olok berita dari koran. Si jenderal malah bersumpah bahwa dia tidak akan pernah bersembunyi dan tak akan pernah berhasil ditangkap oleh siapapun. Then you are my silent witness. Witness this. I will never hide and I will never be taken. Setelah berapi-api menjelaskan idealismenya ke Tania, barulah dia mulai mengajari Tania cara untuk memasak untuk makan malam.
Setelah itu si jenderal ingin lebih mengenal Tanya, gadis kota yang memilih bekerja sebagai pembantu. Ternyata Tanya hanya gadis introvert yang tanpa keluarga dan tidak memiliki hubungan dengan siapa-siapa. Dia telah menjadi seorang yatim piatu sejak berumur 17 tahun karena kedua orang tuanya mengalami kecelakaan mobil. Si jenderal malah menilai mereka berdua punya kemiripan karena mereka berdua seakan-akan tidak dianggap lagi di masyarakat. Mereka lalu minum-minum untuk merayakannya. Lalu si jenderal terbawa suasana dengan mengajak Tanya untuk bermain catur, tapi tawaran itu ditolak dengan beralasan dia tidak bisa cara mainnya. Meskipun sudah dibujuk untuk mencobanya terlebih dahulu, dia tidak mau. Hal ini membuat si jenderal jadi marah dan terpaksa mengusir Tanya untuk pulang. Lalu dengan sebotol minuman yang masih penuh, si jenderal menghabiskan waktunya dengan bermain pingpong. Kejadian kemarin malam pasti membuat pembantu itu ketakutan dan enggan untuk kembali. Tapi nyatanya Tanya datang lagi pagi-pagi dan membuat sarapan untuk si jenderal. Tapi karena skill masaknya sangat buruk, makanannya jadi bahan olokan oleh si jenderal. Lalu si jenderal menanyai Tanya kenapa dia masih datang kemari, tidak takut dengan reputasinya si jenderal, dan tidak penasaran dengan status si jenderal sebagai buronan yang berbahaya. Bahkan dia tidak mengajukan satu pertanyaan apapun pada si jenderal. Tanya ini memang sangat tidak peduli urusan orang lain dan tidak menghakimi orang lain begitu saja. Mendengar perkataan Tanya, si jenderal ragu apakah dia bisa mempercayai atau malah mencurigainya. Karena penasaran dengan sikap pembantunya, si jenderal meminta Tanya untuk memperlihatkan seperti apa hidup yang ia jalani. Tanya lalu mengajak si jenderal ke sekolahannya dulu tempat dia belajar. Namun tidak ada yang istimewa dari sekolahnya, yang menurut Tanya semua orang-orang di sini terlihat sangat bodoh. Setelah itu si jenderal mampir ke tempat tinggalnya Tanya, yang ternyata menurut si jenderal masih lebih bagusan sel tahanan dari apartemennya. Setelah melihat-lihat tempat Tanya yang tidak terawat, si jenderal lalu meminta untuk dibawa pergi karena dia bisa mati bila berlama-lama di tempat itu. Si jenderal malah menghilang ketika menyuruh Tanya membeli sebungkus cerutu. Pembantunya itu mencari si jenderal sepanjang jalan. Ternyata si jenderal habis dari toko pakaian. Dia memilihkan baju untuk Tanya dan menyuruh Tanya untuk mengambilnya di dalam toko. Karena malamnya si jenderal akan merencanakan datang ke suatu pub. Di sana Tanya tampak cemas karena banyak orang yang datang. Tapi si jenderal malah santai karena mereka tak akan diperhatikan. Ketika musik sudah dimulai, orang-orang akan sibuk dengan pasangannya untuk berdansa. Selesai berdansa, Tanya disuruh menunggu karena si jenderal mau ke kamar kecil. Namun beberapa orang ternyata mulai mengikutinya ke tempat yang sama. Tapi itu semua hanya kawan lama si jenderal. Mereka bahkan berbahawa bersama. Namun tiba-tiba, Gentlemen, my maid. hal ini menjelaskan kenapa Tanya sangat payah ketika bekerja sebagai pembantu dan tidak mempermasalahkan soal status si jenderal. Si jenderal lalu memaksa Tanya untuk mengungkapkan identitas aslinya. Tanya mengaku sebenarnya dia adalah agen suruhan Milo yang ditugaskan untuk membuat si jenderal tetap berada dalam pengawasan. Tetapi si jenderal tidak percaya begitu saja. Dia malah menantang Tanya seberapa hebat keahliannya sebagai seorang agen. Tapi tiba-tiba saja si jenderal malah tersungkur karena terserang serangan jantung. Dengan susah payah, Tanya berusaha menolong dan membawanya ke rumah sakit. Dia sampai harus mengancam seorang dokter untuk dapat menolong secepatnya dan tidak melaporkan kejadian itu pada siapapun. Setelah kejadian itu, si jenderal mulai siuman dan berterima kasih. Si jenderal mulai mempercayai Tanya kembali sebagai orang yang bisa diandalkan. Tapi heran kenapa Tanya mau menjalani pekerjaannya saat ini. Tanya tidak mencoba mencari kehidupan yang lebih baik. Dia telah menyia-nyiakan waktunya dengan menjadi bayangan sebagai seorang agen. Ternyata Tanya menjadi agen untuk menggantikan orang tuanya yang terbunuh karena bom, bukan mati karena kecelakaan mobil. Dan dia juga ingin mengabdi dan berbakti pada negaranya. Menurut si jenderal cukup naif bagi wanita muda seperti Tanya berbicara tentang pengabdian kepada negara.
Lihatlah sang jenderal yang telah berjuang melayani negaranya, tapi apa yang dia dapatkan sekarang? Dia dijadikan penjahat dan buronan, lalu terbuang dari masyarakat. Setelah itu si jenderal meminta Tanya untuk membantunya bangun dan bersiap-siap untuk melakukan perjalanan ke tempat yang dia mau. Awalnya Tanya menolak pergi karena kondisi si jenderal yang belum pulih. Tapi si jenderal bersikeras yang membuat Tanya terpaksa mematuhinya. Tanya lalu mencuri mobil Milo yang terparkir di luar, dan tanpa membuang waktu, mereka berdua langsung tancap gas. Saat di perjalanan, Tanya mulai bertanya tentang suatu peristiwa di masa lalu ketika sang jenderal masih aktif memimpin. Sebagai generasi muda, dia ingin tahu apa yang terjadi pada negaranya. Jenderal lalu menjelaskan, dari hanya sejengkal tanah, tiba-tiba mereka dipaksa untuk berperang. Lalu mereka tiba-tiba dikelompokkan untuk dibersihkan, lalu dibunuh. Dan untuk mereka yang tertindas, harus mengangkat senjatanya untuk bertahan. Lalu melabeli siapa yang jahat dan baik menurut versi mereka. Hal yang membuat si jenderal kehilangan segalanya. Dia bahkan tidak bisa menguburkan mendiang putrinya, yang membuat hubungan dengan istrinya semakin buruk. Dan tragisnya, setelah kejadian dan pengorbanan si jenderal, media membuat seorang pahlawan terbesar di negeri ini menjadi seorang gelandangan yang tidak bisa pulang. Maka dari itu, tempat yang akan mereka tuju adalah tempat kelahiran sang jenderal, yaitu sebuah wilayah yang bernama Brusnica. Mereka sebenarnya tidak bisa ke sana tanpa perlindungan dan pengawasan karena resikonya yang cukup tinggi. Namun si jenderal mengatakan bahwa Tanya agen yang cukup bisa diandalkan. Maka dari itu, meskipun hanya didampingi Tanya, tapi itu sudah cukup aman untuk pergi ke sana. Lagi pula, si jenderal cuma ingin melihat tempat itu dari kejauhan. Mereka sempat beristirahat di sebuah kedai di atas bukit. Sang jenderal menggunakan kesempatan itu untuk menelepon istrinya. Namun ketika tersambung, si jenderal malahan kaget dan langsung menutup teleponnya. The good memories die first. Akhirnya mereka sampai di tempat kelahiran si jenderal dan memandangi tempat itu dari kejauhan. Namun si jenderal malah berubah pikiran. Dia ingin mengunjungi suatu wilayah di tempat itu. Tanya tentu saja tidak setuju karena terlalu beresiko yang bisa mengancam nyawa mereka berdua. Tanya mengingatkan si jenderal bahwa dia seorang buronan dan banyak orang yang mengorbankan hidupnya supaya sang jenderal bisa tetap hidup. Mereka itu adalah teman-teman dan orang-orang yang masih setia kepada si jenderal. Si jenderal kali ini hanya ingin Tanya sedikit berempati padanya. Selama bertahun-tahun hidup dalam pelarian, dan kini dia hanya orang biasa yang sudah dilupakan. Bujukan si jenderal itu berhasil membuat Tanya menuruti keinginannya. Tetapi dengan syarat, si jenderal harus tetap bersembunyi di kursi belakang mobil, sembari memberikan arahan navigasi menuju ke tempat yang dia mau, dan tidak membuat warga di sana menjadi curiga. I guide, you drive. Police station. Me. Stop the car. Just over the hill. Ternyata tempat yang dituju si jenderal adalah komplek pemakaman mendiang putrinya. Sedari awal, si jenderal sebenarnya ingin keluar dan memberikan penghormatan sendiri bagi putrinya. Namun Tanya menggantikannya untuk pergi dan menyuruh si jenderal untuk tetap menunggu di mobil dan jangan keluar. Tanya pun mulai menelusuri pemakaman dan menemukan makam si putri jenderal. Dia lalu meletakkan sebuah sel pemberian si jenderal tempat di makam putrinya. Namun yang tidak mereka sangka, para agen sudah berada di sana, yang membuat Tanya dan si jenderal mulai panik. Karena mereka pergi ke tempat itu tanpa sepengetahuan Milo. Milo lalu memarahi Tanya bahwa yang dilakukannya sudah kelewat batas. Dengan membawa si jenderal ke tempat seperti ini, Tanya meminta maaf pada Milo, namun rupanya maaf saja tidak cukup. Dia langsung ditembak Milo di tempat itu. Lalu Milo bergegas membawa si jenderal untuk pergi dari pemakaman. Sedangkan para agen lainnya datang mengurusi jasad Tanya yang ditinggalkan oleh Milo. Milo kembali membawa si jenderal ke apartemennya. Dia bahkan tidak berbicara sepatah pun pada si jenderal. Kembali dalam kesendiriannya, besoknya si jenderal hanya berdiam diri di dapur.
sambil mengeluarkan pistol dan semua amunisinya yang dia letakkan di meja. Lalu sebuah koran diperlihatkan dengan headline di depannya, memberitakan sang jenderal yang selama ini menjadi buronan telah berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Dan film pun berakhir. Semoga alur cerita film ini bisa kalian nikmati. Komen, like, dan subscribe untuk terus membantu kami membuat konten yang lebih baik. Akhir kata gue pamit dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.